Selamat malam rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita menenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar ini kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau rindu untuk menyampaikan sesuatu yang berharga bagi setiap kami malam hari ini. Kami membuka hati kami untuk Tuhan boleh berbicara dan bekerja seleluasa mungkin Tuhan di dalam setiap area hidup kami. Kami serahkan diri kami dan waktu di depan hanya di dalam tangan-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Mari kita buka sama-sama. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Tapi secara khusus kita akan memperhatikan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal ke-17, saya akan bacakan mulai ayat 15 sampai ayat ke-19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Saudara sekalian, teman-teman, siapa yang pernah coba foto dengan gaya yang seperti ini? Ataupun mungkin kita pernah lihat hasil foto unik ini di sosial media. Iya, foto terbalik seperti ini bertempat di upside down world. Sebenarnya kalau kita sadari ataupun tidak, dunia tempat kita hidup hari ini sebenarnya juga merupakan upside down world, bukan? Kenapa? Sebab banyak cara pikir dan sistem yang berbanding terbalik dengan jalannya Tuhan. Berapa sering kita terjepit, kita bingung, cara apakah yang harus kita pilih? Cara Tuhan atau cara dunia? C.S. Lewis pernah merespon mengenai pergumulan tersebut. Dia berkata, if you want a religion to make you feel really comfortable, kalau kamu mau mencari sebuah agama yang dimana kamu itu merasa nyaman, merasa comfort, I certainly don't recommend Christianity. Aku nggak akan merekomendasikan kekristenan. Kenapa? Ya karena mengikuti jejak Yesus di tengah dunia ini sangat tidak mudah dan tidak nyaman. Kalau begitu, mengikut Tuhan jadi tambah menderita, jadi tambah sulit. Mengapa Anda dan saya masih tetap mengikut Yesus sampai hari ini? Kita bersyukur bahwa Yesus itu berdoa bagi para murid dan juga bagi setiap kita hari ini. Iya, Yesus terus berdoa untuk kita murid-muridnya yang ada di tengah dunia dengan segala tantangannya. Yesus melihat, Yesus tahu perjalanan hidupmu dan juga hidupku setiap hari. Kira-kira pokok doa apa ya yang Yesus minta kepada Bapa bagi kita murid-muridnya? Setidaknya ada 5 hal yang dari pembacaan tadi. Kita melihat yang pertama Yesus itu meminta pemeliharaan dalam nama Bapa di ayat ke-11. Yesus juga berdoa untuk kesatuan dan Yesus meminta sukacita memenuhi diri kita, ayat ke-13. Yesus berdoa untuk kita mendapatkan perlindungan daripada yang jahat. Dan di ayat 17, Yesus berdoa untuk proses pengudusan kita di dalam kebenaran. Nah, malam hari ini kita secara khusus hanya akan berfokus di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, Allah mengutus kita ke tengah dunia bukan tanpa persiapan. Dia sendiri memproses kita di dalam jalan pengudusan. Sanctification and mission adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita dikuduskan untuk diutus masuk ke dalam dunia. Selanjutnya, ketika kita menjalankan misi Allah, kita juga tidak akan sanggup menjadi saksi Tuhan berdiri teguh di tengah dunia ini jikalau hidup kita tidak berserah dalam proses pengudusan. Benar sekali, jalan pengudusan itu adalah proses perjalanan hidup orang percaya untuk semakin menyerupai Kristus dan mengalami persekutuan yang semakin erat dengannya hari demi hari. Di satu sisi pengudusan sepenuhnya anugerah Tuhan, dan di saat yang sama juga sepenuhnya tanggung jawab kita, orang-orang percaya. Kita harus paham bahwa pengudusan bukan usaha manusia, bukan sekedar perjuangan jerih lelah kita yang terlepas dari Kristus. Melainkan pengudusan itu dikaruniakan di dalam nama Yesus dan oleh Roh Allah sendiri. Saudara, saya berhenti sejenak untuk membahas tahapan di dalam hubungan Allah dengan kita. Hubungan Allah dan umatnya itu berawal dari komunikasi. Allah berkomunikasi lewat kata-kata, lewat firman. Allah berfirman lewat nabi, Allah berfirman lewat imam, lewat penampakan, lewat fenomena alam. Allah kita adalah Allah yang rindu untuk berkomunikasi dengan kita, bahkan komunikasi itu Allah sudah mulai di saat kita masih menjadi musuhnya Tuhan, menjadi seterunya Allah. Allah mendekat, Allah hadir secara langsung melalui Yesus Kristus bagi kita di tengah dunia ini. Allah sendiri yang membangun jalan untuk berkomunikasi dengan kita, tidak sampai di sana. Di tahap selanjutnya komunikasi itu berlanjut ke tingkat yaitu namanya komunion. Komunion persekutuan. Di tahap ini Tuhan dan kita ada sebuah kedekatan di mana Allah membagi pikirannya kepada kita. Dan di sana juga ada waktu yang begitu intim dan dekat, kita berbagi perasaan suka dan duka, berbagi tujuan bersama yang membentuk hidup kita. Communion. Yang terakhir, tahap union. Saudara yang terkasih, sanctification menjadi seperti Yesus di dalam tindakan, di dalam pikiran, di dalam keinginan, itu terjadi di tahapan union ini. Kesatuan yang terjadi antara Kristus dan orang percaya adalah kesatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 6 ayat ke-5 dan juga Filipi 3 ayat 10. Salah satu kata yang paling disukai dalam banyak tulisan Rasul Paulus adalah kata en Christo, di dalam Kristus. Paulus menyebut umat percaya itu sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus atau ada di dalam Yesus. Manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan mendapat satu keadaan baru dengan posisi dalam Kristus. Saudara Charles Spurgeon pernah berkata, "There is no joy in this world." Tidak ada sukacita yang lebih besar di dalam dunia ini seperti union with Christ. Makin kita merasakan kesatuan ini di dalam Tuhan, hidup itu semakin kita mengalami yang namanya sukacita. Kesatuan dengan Kristus merupakan pusat dari keselamatan dan pusat dari pengudusan. Bahkan juga menjadi sentral dari segala sukacita yang mendalam dalam hidup ini. Saudara, hari ini apa sih yang memampukan kita untuk tidak menyerah dalam peperangan dengan dosa? Seberat apapun, segagal apapun kita, union with Christ itulah yang menjadikan kita terus bertekun menghadapi pergumulan dosa. Saudara yang terkasih, sanctification bukan tentang human performance or legalism. It's about healing.
Saudara, bagaimana ketika kita berbicara tentang sanctification itu kita renungkan apa sih yang menjadi tujuan akhir ketika Allah memproses kita. Allah itu menciptakan manusia-manusia baru, bukan sekedar orang-orang baik. Allah itu bukan sekedar mereparasi, namun Ia adalah Allah yang mentransformasi. Saudara, proses transformasinya kurang lebih kalau saya bisa gambarkan tuh seperti ini. Saat kehendak Kristus itu menjadi kehendaknya kita, pikirannya kita adalah pikirannya Kristus. Di saat kita dapat mengatakan Christ and me, Christ in me, saya dan Kristus adalah satu. Kita itu menjadi baru dengan berada di dalam Dia. Saat kita menyerahkan diri, justru di situ kita bukan kehilangan. Di saat kita menyerahkan diri, di saat itulah kita menemukan diri kita yang sejati di dalam Tuhan. Bukankah Yesus sendiri berkata, barang siapa yang kehilangan justru akan mendapatkan. Prinsip itu juga berlaku, saudara, dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Kehilangan namun mendapatkan, mati namun memperoleh hidup. Mungkin kita pernah berpikir, hidup saya biasa-biasa aja. Tidak ada hal yang terlalu buruk atau terlalu memalukan untuk saya bereskan saat ini. Kita cukup saleh, ya lumayan taat dalam menjalankan perintah Tuhan. Jika Anda adalah seorang yang baik, jika Anda merasa puas sekedar menjadi orang yang baik, Anda tetap adalah seorang pemberontak dan semua kesalehan itu hanya akan membuat Anda jatuh secara lebih mengerikan dan sulit untuk diselamatkan. Pengudusan yang sejati justru membawa seseorang itu semakin menyadari keberdosaannya, bukan membawa seseorang percaya itu pada perasaan diri merasa lebih kudus, lebih baik. Saudara, sebaliknya, di sisi lain jika Anda merasa sebagai seorang makhluk, manusia yang paling celaka, paling bobrok, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan perasaan rendah diri, saudara jangan putus asa. Anda dan saya adalah salah satu orang miskin yang diberkatinya. Kesadaran ini menimbulkan yang namanya duka cita yang kudus. Duka cita yang menurut kehendak Allah menjauhkan kita dari sikap yang terlalu lunak pada diri sendiri, terlalu tolerans, terlalu permisif dengan kelemahan kita, sehingga memiliki kesadaran akan perlunya pertobatan itu tidak ada. Tidak demikian, saudara. Ketika kita mengalami duka cita yang kudus, ada kesadaran akan perlunya pertobatan yang terus-menerus. Saudara, C.S. Lewis pernah menggambarkan the new self, diri kita yang baru itu adalah Kristus dan juga kita. Ketika kita ingin merindukan manusia yang baru, the new creation in Christ itu. Ketika kita mengusahakan, berjuang, it will come when you are looking for Him. Manusia baru itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mencari Dia. Saudara, ketika di dalam kehidupan kita secara sosial, kita tidak pernah akan meninggalkan sebuah kesan yang baik kepada orang lain sampai kita berhenti untuk berjuang untuk membuat sesuatu yang mengesankan orang lain. Apa maksudnya? Saudara, ketika kita ingin rindu menjadi manusia yang ditransform oleh Tuhan, saudara, itu bukan berbicara soal seseorang yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah jatuh dalam dosa. A Christian is someone yang dimampukan, seseorang yang dimampukan untuk terus-menerus bertobat dan bangkit kembali oleh karena Kristus ada di dalam dirinya. Bukan hanya sekedar Kristus ada di dalam dirinya, tetapi seperti yang tadi Paulus katakan, kita ada di dalam Kristus. Saudara, apa aplikasi bagi kita malam hari ini?
Yang pertama, pengudusan itu tidak dapat terpisahkan dari kesukaan akan Taurat Tuhan. Orang yang dikuduskan oleh Roh tidak menganggap perenungan firman Tuhan itu sebagai kewajiban apalagi beban yang berat. Melainkan sebagai kerinduan dan kesenangan. Tuhan Yesus sendiri berkata kan di dalam Injil Yohanes ini, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara Agustinus mengatakan orang percaya yang dikuduskan oleh Roh itu dikembalikan lagi kepada firman. Sehingga dia dapat mentaatinya dengan sukacita. Jikalau kita tidak membiarkan firman beroperasi dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak bisa dikuduskan. Pembacaan yang dimaksud itu bukan sekedar untuk memenuhi pengetahuan. Ketika kita bergaul dengan firman, merenungkan firman, itu adalah sebuah proses di mana kita dibawa untuk menikmati dan mengenal hatinya Tuhan. Beautiful word, wonderful words of life. Saya teringat akan himnal yang indah ini. Beautiful words. Saudara, apakah kita benar-benar melihat firman Tuhan ini setiap hari sebagai beautiful words, wonderful words? Firman yang adalah hidup itu. Belajar dan minta kepada Tuhan untuk setiap hari jatuh cinta lagi kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan di sanalah kita akan dikuduskan dan kita dimampukan untuk boleh menjalani semua proses di dalam dunia ini sampai pada akhirnya. Yang kedua, saudara, Yesus itu adalah our role model, teladan kita di dalam pengudusan. Waktu kita merenungkan sepanjang tahun ini, hari ini kita gimana akan menutup tahun 2021. Bagaimana kita sanggup menyelesaikan perjalanan di dunia ini dengan baik? Kuncinya satu, look to Jesus. Bagaimana tetap bisa bertahan, tetap bisa setia sampai akhir. Bagaimana untuk tidak putus asa, tidak menyerah, tetap bangkit dan berjalan terus. Look to Jesus. Yesus mengatakan, I sanctify myself. Yesus menguduskan dirinya bagi kita. Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saudara, sungguh luar biasa, saudara. Ketika kita katakan, Tuhan begitu berat Tuhan, proses dikuduskan, proses untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu, serupa dengan firman-Mu, terlalu berat, terlalu membuat kita menderita. Saudara, tapi Yesus katakan, aku menguduskan diriku. Yesus adalah manusia 100%. Yesus menjalani kehidupan sebagai seorang manusia dan dia menguduskan dirinya bagi kita. Dengan tujuan, dengan fokus supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Pada waktu Yesus sebagai manusia di bumi ini, He setting Himself apart. Ya, berbicara tentang pengudusan, berbicara tentang set apart. Berbicara soal dipisahkan untuk tujuan ilahi yaitu penebusan. Kita tidak dapat, saudara, mengakhiri dengan baik perjalanan hidup kita, mencapai tujuan Allah, mencapai God's purpose bagi kita, kalau kita itu tidak dikhususkan. Dikhususkan, dikuduskan itu bukan berarti kita menarik diri dari dunia, bersembunyi di gua, tidak mau bergaul. Look to Jesus and we can understand. Yesus ada di tengah dunia, namun dia tidak attach, dia tidak melekat pada dunia. We stay in the world, kita tinggal di dalam dunia tapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang di dalam dunia namun bukan mencintai sistem dunia yang melawan kebenaran. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pengudusan orang percaya itu terjadi di dalam tubuh Kristus. Saudara, ini bukan proyek pribadi, saudara. Banyak yang menganggap pengudusan itu bersifat personal. Berbicara soal pengudusan ya itu urusan saya sama Tuhan sajalah.
Saudara, itu memang tidak salah. Tapi orang percaya dipanggil sebagai tubuh Kristus untuk mengalami karya Roh Kudus bersama-sama. Apart from the body of Christ, sanctification is impossible. Saudara, inilah the way God designed the Christian life. Salah satu tanda pengudusan yang terpenting, ujian yang bisa kita tanyakan pada diri kita. Dalam pengudusan itu, kasih yang tulus kepada Allah dan kepada sesama. Doktrin pengudusan seharusnya membawa kita pada pemahaman yang realistis, bukan idealistis atas komunitas Kristen. Komunitas Kristen bukanlah komunitas yang sudah sempurna, melainkan komunitas yang sedang terus-menerus dikuduskan oleh Kristus. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk saling mendukung dalam proses pengudusan bersama ini? Bangunlah komunitas yang mengasihi. Gereja sebagai komunitas orang percaya adalah seperti shelter. Saudara, di Amerika tuh sering terjadi yang namanya badai yang dahsyat. Mereka membangun shelter, membangun tempat perteduhan bagi para korban yang sekarat. Tidak jauh beda dengan peran gereja pada hari ini, bukan? Di mana gereja itu adalah tempat perawatan, tempat rehabilitasi, tempat penyembuhan untuk penyakit ganas yaitu dosa. Saudara, rindukah kita memiliki sebuah komunitas di mana kita itu dimampukan untuk menegur dalam kasih sekaligus juga ditegur dalam kasih. Komunitas yang bukan hanya ditegur dan menegur, sekaligus komunitas yang memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk diterapi, diinfus, dan siap diutus kembali berperang di tengah dunia. Mari kita pikirkan seberapa besar gereja siap dan memberi diri di tengah gejolak dunia. Saudara, dunia tidak menjadi lebih muda, tapi kita hadir, gereja hadir di dalam kehidupan saudara seiman kita, menemani mereka yang bergumul dengan konflik keluarga, bergumul dengan adiksi, bergumul dengan keraguan iman, mendoakan mereka, menangis bersama dengan mereka, dan membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Saya sedang dikuduskan, saudara pun sedang dikuduskan. Mari kita jalan bersama-sama dan saling menguatkan dalam proses ini. Saudara, saya berdoa di tempat ini, saudara menemukan sahabat rohani. Tempat Anda bisa berbagi pengalaman suka dan pengalaman duka dalam menjadi murid Kristus di tengah dunia. Dalam waktu dan panggilan Tuhan, relakah kita juga menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi teman seperjalanan, menjadi pendoa di dalam pengudusan saudara kita. Kiranya di dalam anugerah dan belas kasihannya kita memperoleh peneguhan untuk terus berjalan hingga akhir. Kita bersyukur sepanjang tahun ini, dari awal tahun kita sudah dibentuk dengan begitu banyak karakter, growing in character. Saudara, kita berjuang, kita jatuh bangun. Bagaimana Allah menguduskan kita. Saudara tidak sendirian. Saudara, kita sebagai tubuh Kristus kita bersama-sama. Kita tahu bukan kita sendiri yang berjuang, bukan kita sendiri yang gagal. Tetapi ada juga saudara-saudara seiman kita yang masih terus bergumul. Saudara, tahun depan adalah kesempatan untuk kita menjalani proses ini, bertumbuh bersama. Bertumbuh di dalam komunitas yang Tuhan sudah berikan, bertumbuh melalui firman Tuhan, bertumbuh melalui Jesus as our role model. Kita diberikan kekuatan lagi. Dan pada akhirnya hidup kita adalah sebuah doksologi, sebuah persembahan di mana Allah yang dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa kita bersama-sama bersyukur. Bersyukurlah bahwa di dalam perjalanan di tengah dunia ini, Tuhan tidak menjanjikan kemudahan, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang imun, yang bebas dari penderitaan, yang bebas dari air mata. Tapi kalau Tuhan menempatkan kita secara spesifik dengan God's purpose, percayalah Tuhan bersama-sama dengan kita.
Dia tidak jauh, Dia ada. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Bapa, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang kembali meneguhkan kami. Tuhan, saat kami berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu ini, sungguh Tuhan ada aliran-aliran air yang hidup yang Engkau alirkan di dalam hati kami yang lelah, tubuh kami, pikiran kami, jiwa kami ya Tuhan yang mungkin pada saat ini merasa kering, merasa tidak berdaya. Tuhan, jamah kami Tuhan. Segarkan kami kembali di dalam spirit kami ya Tuhan. Kami butuh Tuhan penyegaran daripada Engkau sendiri. Dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa Tuhan menggantikan Engkau. Untuk kami boleh tetap bersemangat, untuk kami boleh terus melanjutkan perjalanan kami. Kami rindu Tuhan, kami tidak tahu berapa lama kami akan berada di dalam dunia ini. Tapi ketika Engkau masih memberikan nafas kehidupan untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kami juga rindu seperti diri-Mu ya Bapa, mengakhiri tugas dari Bapa di surga, mengakhiri dengan baik. Dan biarlah Tuhan, kami tahu pada saat kami mengakhiri, Tuhan Engkau menantikan kami, Engkau menyambut kami dengan tersenyum ya Tuhan. Engkau memanggil nama kami, dan kami adalah anak-anak-Mu yang berbagian di dalam Tuhan, muka dengan muka. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan terus membimbing kami, membimbing jemaat-Mu sekalian ya Tuhan. Pergumulan yang ada, yang sampai hari ini belum terselesaikan, yang sampai hari ini belum bisa dimengerti, Tuhan kami mau memandang dan berfokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Curahkanlah anugerah-Mu sekali lagi ya Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.